Nah, metode yang kedua adalah gerakan atau variasi sikli, cyclical variation. Ini merupakan suatu gerakan atau suatu variasi jangka panjang di sekitar garis tren yang bergerak agak beraturan ya, dalam jangka waktu tertentu. Ini bisa 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan lebih. Nah, contohnya adalah gerakan yang menunjukkan jangka waktu kemakmuran atau bahkan kemunduran atau juga pemulihan di situ. Ini dengan menggunakan metode gerakan variasi sikli. Nah, dengan menggunakan variasi siklus, ini persamaannya Y sama dengan T dikali dengan S dikali dengan C dikali dengan I. Nah, maka diperoleh T, CI-nya sama dengan Y dibagi dengan S, di mana CI di sini adalah TCI dibagi dengan T. Nah, yang dimaksud dengan Y di sini merupakan nilai data berkala. Ya. Kemudian T di sini, simbol T ini merupakan tren. S adalah variasi musim. C adalah variasi siklus. Sedangkan I adalah variasi yang tidak tetap. Ini sifatnya random ya, atau residunya nanti. Nah, CI di sini adalah indeks siklusnya. Ya, indeks siklusnya. Nah, ini contoh grafiknya seperti ini ya. Ya, naik, kemudian turun ya. Seperti fluktuatif nilai grafiknya ya. Nah, kita lihat contohnya. Contoh siklusnya di sini ada data 4 tahun ya. Mulai 98, 99, 2000 dan 2001. Nah, ini dibagi dalam 3 triwulan. Ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan seterusnya. Ada Y-nya di sini ilustrasinya 22, 14, 8 ya. Tahun 98, kemudian berikutnya 15, 8, 20, 25, 15, 8. Sedangkan nilai T di sini 17,5, 17,2, 16,8, ya 16,5 dan seterusnya. S-nya 95, 51, 156, 94 ya. Nah, kemudian TCI-nya sama dengan Y dibagi S. Berarti 14 dibagi dengan S 95, ini diperoleh nilainya adalah 14,7. Sedangkan CI-nya ini dengan menggunakan persamaan TCI dibagi dengan T, ya, TCI ini diperoleh 14,7 dibagi dengan T-nya 17,2, ini diperoleh 86 dan seterusnya ya. Misalnya di sini 15,7 itu diperoleh dari Y, ya di sini 8 ya. Y8 dibagi dengan 51. Nah, ini diperoleh 15,7. Kemudian CI-nya untuk triwulan ketiga ini 93, itu diperoleh dari TCI 15,7 dibagi dengan 16,8. Nah, di sini ada C ya. C ini merupakan indeks yang menyatakan adanya pengaruh siklus dalam data. Nah, angka 92 itu diperoleh dari total CI ya. Total CI selama 3 triwulan, yaitu dari triwulan kedua, ketiga dan ke-1. Nah, total ini total 86, 93, 97 dibagi dengan 3. Nah, diperoleh nilainya adalah 92. Untuk nilai 97, untuk nominal 97 itu diperoleh dari angka 93 ditambah dengan 97 ditambah dengan 99 ya. 3 triwulan. Nah, diperoleh nilainya adalah 97. 93 ditambah dengan 97 ditambah dengan 99 dibagi dengan 3 diperoleh 97. Nilai 100 ini diperoleh dari 97 ditambah 99 ditambah dengan 103 dibagi dengan 3 diperoleh nilainya adalah 100 dan seterusnya. Ini contoh siklus seperti itu. Nah, metode yang kedua adalah gerakan atau variasi musim, seasonal variation. Nah, variasi musim itu terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam 1 tahun. Nah, ambil contoh misalnya menjelang Lebaran, ya, menjelang Idul Fitri. Nah, ini kan gerakannya dalam musim-musim tertentu di situ. Nah, ini contohnya dengan menggunakan grafik, ya, ada 3 contoh di sini. Yang pertama dengan variasi musim produk pertanian misalnya. Nah, gambar grafiknya seperti ini ya, naik turun seperti itu ya, fluktuatif. Kemudian ada variasi inflasi bulanan ya. Kemudian ada harga saham harian ya, yang nilainya itu kadang fluktuatif seperti itu. Nah, ini menggunakan gerakan variasi musim. Sekarang kita lihat contoh perhitungannya. Nah, indeks musim, ya, variasi musim dengan metode rata-rata sederhana ya. Nah, indeks musim itu diperoleh dari rata-rata per kuartal
dibagi dengan rata-rata total dikali dengan 100. Nah, di sini ada data mengenai indeks musim selama 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Total pendapatannya bulan Januari 88, Februari 82, Maret 106. Nah, totalnya rata-ratanya pendapatannya selama setahun itu 95. Nah, rumusnya dengan menggunakan nilai bulan ini dibagi dengan nilai rata-rata dikali dengan 100. Berarti 88 dibagi dengan 95 ya, dikali dengan 100. Nah, di sini diperoleh indeks musimnya selama 1 tahun itu selama bulan Januari yaitu 93. Kemudian bulan Februari ini 82 dikali dengan 95 dikali dengan 100. Ya, 82 dibagi dengan 95 dikali dengan 100. Nah, ini diperoleh indeks musimnya 86. Untuk bulan Maret 106 dibagi dengan 95 dikali dengan 100 diperoleh nilainya adalah 112 dan seterusnya. Ini dengan menggunakan metode rata-rata sederhana untuk mencari variasi musimnya, indeks musimnya selama 1 tahun. Nah, kemudian kan menggunakan metode rata-rata dengan tren. Ya. Metode rata-rata dengan tren itu dilakukan dengan cara yaitu indeks musim, ya indeks musim. Ini diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli yang dibagi dengan nilai trennya. Nah, oleh sebab itu nilai tren Y ini harus diketahui dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. Nah, kita lihat ilustrasinya dengan menggunakan metode rata-rata dengan tren ya. Datanya sama dalam 1 tahun. Kemudian Y-nya di sini bulan Januari 88, Februari 82, Maret 106 ya. Kemudian Y-nya di sini diperoleh 97,41 ya, 97,09, 96,77. Nah, dengan menggunakan perhitungan berarti 88 dibagi dengan 97,41 dikali dengan 100. Maka indeks musimnya adalah 90,3. Februari 97,09 ya. 82 dibagi dengan 97,09 dikali dengan 100. Di sini diperoleh indeks musimnya adalah 84,5. Bulan Maret ini Y-nya 106. Ya, kemudian Y untuk persamaannya adalah 96,77. Berarti 106 dibagi dengan 96,77 dikali dengan 100. Hasilnya diperoleh 109,5 dan seterusnya. Ini dengan menggunakan metode rata-rata dengan tren seperti itu. Nah, yang terakhir adalah gerakan variasi random atau random movement. Ini merupakan suatu gerakan variasi yang disebabkan oleh faktor kebetulan, ya, sehingga sangat sulit untuk diterka kurun waktu kejadiannya. Nah, ini contohnya adalah misalnya karena adanya bencana alam, perang, ya, yang sifatnya itu force majeure. Ya. Nah, ini bisa dengan menggunakan gerakan atau variasi random perhitungannya. Nah, kita lihat siklusnya yaitu Y sama dengan T kali S kali C kali I tadi ya, persamaannya sama. TCI ini di sini adalah sama dengan Y dibagi dengan S, CI-nya adalah TCI dibagi dengan T, dan I-nya adalah CI dibagi dengan C. Nah, ini contoh grafiknya seperti ini. Ini contohnya adalah perkembangan inflasi dan suku bunga ya. Nah, ini dapat dicari dengan gerak tak beraturan ya. Di sini misalnya ada data 4 tahun ya, dan triwulannya adalah 3 triwulan. Triwulan 1, 2, dan 3. Di mana CI-nya sama dengan TCI dibagi T ini 86. Ya, kemudian triwulan kedua 93, triwulan ketiga 97 untuk tahun 98. Nah, sedangkan C di sini diperoleh angka 92 itu merupakan total dari 86 ditambah dengan 93 ditambah dengan 97 dibagi dengan 3. Ya, diperoleh nilainya adalah 92. Untuk nilai 97 ini sama, 93 ditambah dengan 97 ditambah dengan 99 dibagi dengan 3, diperoleh nilainya adalah 97. Kemudian untuk nilai 100 ini dari total 97, triwulan ketiga ditambah dengan triwulan 1, 99, ditambah dengan triwulan kedua tahun 99 dibagi dengan 3, ya, nilainya adalah 100 dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk I-nya berarti CI dibagi dengan C. CI-nya berarti 93 dibagi dengan C 92 dikali dengan 101 untuk triwulan kedua tahun 98. Untuk triwulan ketiga berarti 97, CI-nya 97 dibagi dengan C 97 dikali dengan 100, nilainya adalah 100 dan seterusnya.
Seperti itu perhitungannya.